Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali untuk mendengarkan renungan pagi. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima. Dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Puji Tuhan, sebagai tema kita dalam minggu ini yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri adalah segala sikap, perbuatan, perkataan dan pikiran yang didasarkan pada pengetahuan akan firman Tuhan. Dalam ayat ini di 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima ini, kita fokusnya di ayat yang kelima A saja. Dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, menguasai diri berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan duniawi. Sebagai pertanyaan dalam kehidupan kita, dalam hal apa saja kita harus menguasai diri? Yaitu dalam hal apapun juga kita harus menguasai diri. Mulai dari perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, kita harus kuasai. Tapi ada beberapa hal yang terpenting yang harus kita kuasai. Yaitu satu, pikiran. Kita baca di Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita harus jaga hati kita. Apa yang timbul di dalam hati kita, pikiran kita akan mengerjakannya. Jika hati kita baik, maka pikiran juga kita akan baik. Jadi Bapak Ibu kita harus menguasai setiap hati dan pikiran kita. Yang kedua yaitu lidah atau ucapan. Kita baca di Amsal pasal 23 ayat Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-23. Dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Jadi Bapak Ibu, kita harus kuasai diri kita dari lidah, ucapan kita. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi orang lain. Yakobus mengibaratkan lidah pun adalah api. Betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Artinya, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu mendatangkan banyak masalah kalau kita tidak bisa kuasai lidah dan setiap perkataan yang kita keluarkan. Jadi mari kita gunakan lidah atau mulut kita untuk mendatangkan berkat bagi orang lain, bagi kehidupan kita. Biarlah setiap perkataan yang kita keluarkan itu menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi orang lain. Yang ketiga adalah mata. Kita baca di Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22 dan 23. Dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, jika mata kita baik, teranglah seluruh kehidupan kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Jadi Bapak Ibu, apakah kita sudah melakukan hal ketiga di atas? Kita harus periksa kehidupan kita, apakah kita sudah menguasai kehidupan kita. Dalam pikiran kita, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap
apa yang kita lihat, apa kita sudah kuasai? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penguasaan diri itu memang susah. Tetapi kita harus belajar untuk menguasai kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita itu menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk menuntun kita, untuk menaklukkan daging kita, supaya kita bisa menguasai setiap diri kita sendiri. Supaya setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan berkata bagi kami harus menguasai diri kami lewat setiap pikiran kami, hati kami, perkataan kami, dan setiap mata kami. Kami mau kuasai Tuhan, pimpinlah kami ya Roh Kudus, biar kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur, kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu kami bisa melewatinya semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Di hadapan tahta